Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-qomah, wabil khusus mudir Madrasah Al-Amin, Tuan Guru Wahid Wafar yang dimuliakan oleh Allah, dan juga yang mulia akhina fillah walillah Ustadz Khairi dan juga Ustadz Azizi bersama para ustadz lain pesantren yang mulia ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, puan-puan dari keluarga emas, serta para murid, para pelajar yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan dan dilindungi serta diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para santri yang berbahagia, para murid yang berbahagia, saya kalau memanggil para santri itu berarti para murid, ya. Kalau tadi di sini dikatakan madrasah, ya. Kalau di Indonesia namanya pesantren. Kalau di sini namanya murid, ya. Kalau di Indonesia namanya santri. Jadi santri itu adalah murid dari pesantren. Pesantren adalah pondok atau madrasah. Ya, sama, istilah saja yang berbeda, ya. Alhamdulillah, saya masuk di tempat majelis yang sangat mulia, tahfidzul Quran. Para murid ini dijadikan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang khusus. Nabi SAW bersabda, Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran yaitu orang-orang yang mendalami pelajaran Al-Quran, apa itu tahfidznya, apa itu tajwidnya, apa itu tafsirnya, ya, apa itu lughah atau bahasa Al-Quran, apa itu hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran, itu dikatakan ahlullah, dianggap sebagai keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang-orang yang dianggap khusus oleh Allah SWT. Jadi semua para murid di sini termasuk dianggap sebagai keluarga Allah dan orang-orang yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jumlah sedikit ini bukan berarti kurang. Jumlah sedikit bukan berarti negatif. Jumlah sedikit bukan berarti minus. Ya, bahkan kalau kita melihat perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhu di dalam perang Badar, ini jumlahnya cuma 313. Sedangkan orang-orang kafir jumlahnya 1000 lebih. Hanya saja yang dimenangkan oleh Allah justru Ahlul Badar. Ya. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak sekali kelompok yang kecil itu justru menang terhadap kelompok yang lebih besar biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi keluarganya Allah, kalau kita menjadi orang-orang khususnya Allah, dan pertolongan Allah diperuntukkan untuk kita, andai kata kita dalam peperangan itu belum tentu kalah. Kalau kita dalam
Nah, belum tentu kalah. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para murid yang di tempat tahfidz Al-Amin ini serta para guru khususnya para pengasuh semua dijadikan orang-orang yang mulai di dunia ini sampai nanti di makam kuburan dan sampai di padang mahsyar dan juga di hadapan Allah SWT tetap menjadi keluarganya Allah dan orang-orang menjadi kekhususannya Allah. Amin. Para santri, para murid, para pelajar yang dirahmati oleh Allah, orang yang belajar Al-Quran ini berat. Belajar Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran ini tanggung jawabnya berat. Tadi kebanggaan luar biasa, dibangga-banggakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi bukan berarti lantas mudah. Tapi menjadi seorang hafizul Quran ini berat. Karena orang menghafalkan Quran ini memerlukan perhatian yang lebih. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan saja, tidak sekedar gitu-gitu aja, tidak. Ya, tanggung jawabnya besar. Di hadapan Allah juga besar, di hadapan masyarakat juga besar. Allah SWT menjaga Al-Quran ini memang dijaga oleh Allah SWT. Ya Pak, ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran itu dan kami sendiri yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga kelestarian, ketetapan Al-Quran, kesucian dan kemurnian Al-Quran? Bagaimana? Maka Allah menciptakan hamba-hambanya seperti kalian-kalian ini yang dijadikan orang yang menghafalkan Al-Quran. Jadi ini di Lauhul Mahfuz itu sudah dicatat. Fulan bin Fulan ini kelak menjadi penghafal Al-Quran. Ini penjaganya. Jadi tidak sembarangan. Ya, maka orang yang ingin menjadikan keluarga Allah tadi menjadi orang-orang yang khusus, benar-benar menjaga firman Allah, Al-Quran, ini harus memiliki hati yang bersih. Al-Quran itu bersih, Al-Quran itu indah, Al-Quran itu suci. Maka Allah tidak meletakkan Al-Quran ini menjadi langgeng, menjadi lestari, menjadi abadi, kecuali di dalam hati orang-orang yang bersih. Ya, jadi harus kita menjaga hati kita. Jangan kemudian jadi hafizul Quran tidak bisa menjaga hati. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tahu air ya, air minum, air bersih, air sehat ya. Itu kan kalau kita beli ya, nah, kemudian kita mau masukkan di gelas ya, cangkir gelas. Maka cangkirnya perlu yang bersih. Betul? Kalau kita masukkan dari botol ya, kita masukkan di dalam gelas, gelasnya bersih, maka kita enak untuk meminumnya. Tapi gimana kalau gelasnya ini kotor? Airnya bersih, kita beli sama. Kita beli di kedai ya. Ini ada 2 gelas misalnya, A dan B. A ini gelas bersih, B ini gelas kotor. Kita beli 2 botol air yang untuk diminum itu. Sama, harga sama. Yang satu kita masukkan di gelas bersih, yang satu kita masukkan di gelas kotor. Mana kita pilih untuk diminum? Yang bersih apa yang kotor? Kan sama-sama, ini sumbernya sama. Maka Al-Quran tadi itu ibarat air yang bersih ada di botol, tergantung mau ditaruh di mana ini, di hati yang bersih atau di hati yang kotor. Kalau diletakkan di hati yang bersih, kita bisa menjaganya. Kalau ada kotor sedikit, segera kita membersihkan. Kalau hati kita gimana? Begitu kita ada maksiat, kita istighfar kepada Allah, kita mohon tobat kepada Allah, maka Al-Quran itu akan terjaga terus dan akan dihormati, dimuliakan. Bukan sekedar dihormati oleh manusia, tapi para malaikat pun akan menghormatinya, menyenanginya. Ya, bahkan Allah SWT akan cinta kepada
hati yang diisi Al-Quran, sedangkan hati itu dijaga terus kebersihannya. Tapi kalau air ya dimasukkan di gelas kotor, siapa mau minum? Ya, siapa yang mau minum? Kalau manusia yang normal tak akan mau minum, betul? Ya, maka kalau Al-Quran diletakkan kepada hati yang kotor, naudzubillahi min dzalik, walaupun hafal Al-Quran, hafidul Quran, tapi kalau hatinya kotor, tak laku. Di dunia tak laku, apalagi di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu Nabi SAW bersabda, Al-Quran imma laka wa imma alaika. Quran itu ada kalanya dapat mensyafaati, menolong kalian, membantu kalian. Tapi ada kalanya Al-Quran itu melaknat kalian. Kalau kalian dapati Al-Quran itu pada hati yang bersih, orangnya baik, perilakunya sopan santunnya baik, ya, adab sopan santunnya, orangnya jujur, ya dah, para santri ini, maka Al-Quran itu akan menolong anak tersebut, ya. Tapi kalau Al-Quran itu masuk ke dalam hati penjahat, gitu ya, saya katakan lebih gampang, lebih mudah ya, penjahat gitu, maka Al-Quran itu akan melaknat si penjahat tersebut, walaupun si penjahat ini hafal Al-Quran. Ini yang perlu kita jaga bagi setiap hafidul Quran. Dulu ada cerita ini, ada seorang murid ini menghafalkan Al-Quran sampai 1 juz, 2 juz, dia diantarkan oleh ibunya, oleh keluarganya, diantarkan ke pesantren, diantarkan ke madrasah, dihafalkan Al-Quran terus. Cuma masalahnya ini si anak ini tidak mau mengalah kepada kawan-kawannya, dia minta menang sendiri, ya, dia maunya menang terus, berebut makan, dia selalu minta yang terbanyak, ya. Berebut tempat tidur, dia minta selalu yang paling enak. Selalu begitu sifatnya. Di madrasah dia menghafalkan terus. Anaknya cerdas. Hanya kawan-kawan ini sesama budak ya, sesama murid ya, itu tak suka. Mulai tak suka. Sampai dia tumbuh remaja, tumbuh kurang lebih hafalannya 15 juz, dia pulang. Kenapa dia pulang? Dia pulang ke rumahnya karena di pesantren atau di sekolahan, di madrasahnya itu lebih banyak musuh daripada kawan. Aneh ini, anaknya pandai, cuman kawan-kawannya ini pada tidak suka. Dia pulang, ditanya sama ibunya, kenapa kau pulang? Ya sebab di pesantren itu semuanya tak suka sama aku, tak suka. Kenapa? Tak tahulah. Mereka iri, mereka dengki, mereka ini dan itu, ya. Ini dalam pikiran anak tersebut. Akhirnya sang ibu mengatakan, baiklah, kalau begitu aku datangkan guru tahfidz ke rumah. Maka sama ibunya, sama ayahnya, dia dijemputkan ya, diambil, diundangkan guru tahfidz. Nah begitu di rumah, ibu ini mulai tahu, sang ibu tahu, oh anakku ini adalah anak yang tidak mau mengalah, hatinya tidak mau mengalah. Sudah, pada akhirnya dia sering bertentangan sama ibu dan ayahnya. Naudzubillah min dzalik. Dia diberi nasihat, diberi masukan sama ibu dan ayahnya, dia menolak. Sudahlah bu, aku sudah besar. Kenapa setiap hari aku dinasihati? Aku sudah bosan mendengar nasihat-nasihat. Di madrasah tiap hari ustaz ngasih nasihat. Kawan-kawanku juga begitu. Sekarang aku pulang di rumah, masih tiap hari makanannya nasihat. Sudah bosan. Ya. Sampai pada akhirnya kurang lebih usia 25 tahun, anak ini mau berkeluarga atau mau menikah, terjadi
clash sama terjadi cekcok ya, terjadi pertengkaran sama ayah dan ibunya. Nah, begitu dia keluar dari rumahnya, subhanallah, menurut riwayatnya ini anak mulai banyak yang lupa. Al-Quran yang dihafalkan ini bukan bertambah, tapi menjadi berkurang. Yang hafalnya 15 juz tidak menjadi 20 juz, bahkan sampai 30 juz. Tapi berkurang, akhirnya oleh Allah SWT hafalan anak itu cabut. Maka hilanglah hafalannya dan menjadi anak durhaka. Ini karena apa? Hatinya kotor, ya, hatinya tidak bersih. Jadi pengaruh. Kalau orang menghafalkan Al-Quran, hatinya tidak bersih, itu di masa akan datangnya yang tidak enak. Itu baru di dunia sudah bermusuhan dengan orang tuanya, apalagi besok di akhirat. Naudzubillah ini. Ya, tapi kalau ada budak ya, atau ada pelajar, ada murid, benar-benar dia ini membersihkan dirinya di dalam menerima Al-Quran, maka tatkala dia sudah hafal Al-Quran, akan ditambahi lagi ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Jadi tahfidzul Quran itu bukan selesai di tahfidzul Quran 30 juz selesai, masih banyak. Belum lagi nanti kalau masuk dalam dunia qiraat syaf'iyah, ya. Pernah dengar qiraat syaf'iyah di sini ya? Ada yang qiraat misalnya bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, ada yang baca wadduha, ya. Ini namanya qiraat syaf'iyah. Itu juga perlu diperdalami bagi hafidz Al-Quran. Ya. Nah, ini ada imalah, bacaan imalah. Nanti imam-imamnya juga bermacam-macam, ada 7 imam yang mu'tabar, yang terkenal. Ini masih banyak. Belum lagi kalau bicara tentang apa ini ayat-ayat Al-Quran ini maknanya apa ini. Mulai dulu kadang-kadang kita hafal wailul lil mutaffifin, tapi kita tidak tahu apa itu maksudnya wailul lil mutaffifin. Ini perlu dipelajari. Ya, karena itu ulama-ulama mengarang ilmu tafsir. Ini kalangan ulama itu bukunya tebal-tebal. Yang paling kecil aja misalnya tafsir Jalalain gitu ya, kecil segini ya. Ya kecilnya cuman ya cukupan juga ya, Al-Qur'annya sudah besar ya. Ini memerlukan waktu yang bertahun-tahun untuk hatam tafsir Jalalain yang benar-benar ini. Karena di dalam tafsir Jalalain itu mengandung ilmu nahwunya misalnya. Ini banyak. Jadi pekerjaan tahfidzul Quran ini bukan sekedar juz 1 selesai sampai juz 10, 10 selesai sampai juz 20, juz 20 selesai dilanjut juz 30 selesai. Ya, pulang, menikah, ya, selesai. Habis itu bekerja, lupa nanti. Tapi kalau mau serius, ya mau benar-benar menjadi ahlul Quran, yang menjadi kekhususan Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu menghafalkan Al-Quran. Beliau usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 7 tahun hafal Al-Quran. Kemudian beliau belajar kepada gurunya, yaitu salah satunya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, belajar ilmu fikih atau ilmu fikah di sini ya. Pendapat-pendapat para ulama beliau hafalkan. Kemudian beliau membaca karangan gurunya kitab hadis, yaitu Muwatta Imam Malik, Sunan Muwatta, kitab hadis. Itu beliau selesaikan sebelum usia 10 tahun. Selesai. Belajar pada gurunya, kitab ini, kitab itu, kitab dan lain sebagainya. Nah, tatkala suatu saat Imam Malik radhiyallahu taala anhu ini ditanya oleh beberapa masyarakat, ditanya satu hukum yang kebetulan di dalam bab itu, yang namanya Imam Malik sudah agak tua waktu itu, Imam Malik belum bisa memberikan jawaban karena memang memerlukan ijtihad. Maka Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini saya punya murid, namanya Imam Syafi'i. Mungkin pertanyaan tadi bisa dijawab oleh Imam Syafi'i. Maka oleh Imam Syafi'i yang saat itu usianya 12 tahun menurut riwayat langsung menjawabnya. Begini dan begitu. Maka di usia 12 tahun
Imam Syafi'i radhiyallahu taala diberi mandat untuk berfatwa menjadi mufti oleh gurunya, menjawab pertanyaan masyarakat pada usia 12 tahun. Itu begitu. Ini betul-betul ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatu, dan orang-orang khususnya Allah. Sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal pendapat para ulama dalam kitab fikih, ilmu fikih, dan beliau bisa berfatwa. Pada akhirnya di masa beliau dewasa, beliau menjadi seorang imam ahlul madhab, yaitu madhab Asy-Syafi'i, yang insya Allah masyarakat muslim di wilayah Nusantara ini mayoritinya bermadhabkan fikih Imam Syafi'i. Itu sedikit riwayat hidup Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Jadi kalau kita berebut ini, berebut makom, berebut kedudukan di sisi Allah, ya, namanya Allah memberikan kedudukan. Siapa saja yang dapat masuk pada kedudukan itu. Apa kedudukan tersebut? Peringkat apa? Derajat apa? Derajat ahlullah wa khassatu, menjadi keluarga Allah dan orang-orang yang khusus diperhatikan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Maka jadilah seperti Imam Syafi'i. Ibarat ini satu tempat, satu ruang, satu bilik, ya. Bilik ini diberi nama bilik ahlullah wa khassatu, ya, bilik keluarga Allah dan kekhususannya. Maka ada tiket. Ada tiket. Pintu pertama, pintu depan, pintu gerbang ada tiket, yaitu hafal Al-Quran. Ya, itu kita baru bisa masuk tingkat pintu gerbang. Gerbang juga sini ya. Tapi di situ ada bilik-bilik, ya. Ada bilik tempat ganti, bilik tempat kedai, bilik tempat ini, ada yang khusus. Nah ini perlu ilmu-ilmu yang lain. Ya, alhamdulillah kalau ini adik-adik atau para pelajar ini kalau memang hafal Al-Quran benar-benar, ya, benar-benar hafal Al-Quran dengan hati yang bersih, insya Allah satu tiket masuk itu gerbang sudah dapat. Cuman bersaingnya dengan Imam Syafi'i, ya, kita berebut tiket antri itu dengan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Muridnya Imam Syafi'i luar biasa, Imam Nawawi misalnya, demikian juga hafal Al-Quran, samping hafal Al-Quran juga punya ilmu-ilmu yang macam-macam. Itu pesaing-pesaing kita, ya. Jadi kalaupun kita akan masuk, misalnya ini ada kolam mandi, ya, nah, kita boleh masuk kolam mandi kalau dapat apa tadi, tiket, ya, yang khusus. Misalnya saya permudah kalau masuk gerbang itu karcisnya atau tiketnya warna biru. Kalau untuk masuk ke kolam mandi tiketnya itu warna hijau. Kita baru mendapatkan warna biru. Cuma di situ ada kolam mandi, kita belum bisa masuk mandi, cuman hanya melihat saja, ya. Yang sudah mandi di sana ada Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Lah kalau kita ingin mandi bersama mereka, mari pelajari Al-Quran ini lebih sempurna dan sempurna. Mudah-mudahan adik-adik dan juga para pelajar, ya, para murid di Madrasah Tahfidz Al-Amin ini di masa yang akan datang semuanya ini belajar ilmu dengan sesungguhnya, tahfidz, kemudian dilanjut dengan ilmu-ilmu yang lain agar kita kelak tatkala berebut di tempat surganya Allah SWT menjadi pintu atau bilik ahlullah wa khassatu, kita bisa masuk dengan sempurna. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan motivasi ini, penyemangat ini bisa menjadikan kita lebih bergairah, ya. Jangan khawatir walaupun jumlahnya sedikit, tapi perlu kita semangat hidup dan semangat untuk tahfidzul Quran. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.